sampai lama diungkap oleh Mabes Polri ini? Sampai 2 bulan lebih tim khusus belum saja mengumumkan. Bener-bener sih nih di Indonesia begini amat ya. Nih kasusnya jadinya dibuat mundur atau gimana ya? Bukannya pengen cepet-cepet selesai gitu kan? Karena kalau keinginan Pradi ini ya biar nggak bolak-balik terus, ini kan makan waktu, biaya dan lain-lain, ke Cirebon kan jauh nih dari Jakarta kan, pasti Pak Oto dan tim gitu inginnya bareng untuk 6 terpidana bareng sama Sudirman jadi 7, kasusnya diungkap lah, apalagi 6 terpidananya pakai 3 hakim. Masa Sudirman dipisahkan sih, nanti sidangnya bedain lagi dengan 6 terpidana lain, itu yang uniknya gitu ya. Dan begitulah banyak komentar di sini netizen sampai kayak apakah hukum Indonesia ini sering diulur dan dibikin 2 versi seperti kasus yang lain yang mungkin yang tahu gitu. Kita simak aja penjelasan dari Ibu Titin langsung ya. Ntar kita lihat sini. Kalau penetapannya ini sudah kirimkan ke siapa? Karena tadi hasilnya Bu, ini menanyakan soal surat pengajuan permohonan digabungkan. Jadi kan sebetulnya tanggal 29 Agustus Pradi sudah mengajukan permohonan penggabungan PK Sudirman dengan terpidana lain yang sudah didaftarkan. Nah, kita masukin itu, ini saya ditugaskan untuk nanti di tanggal 29. Nah, tanggal 30 itu sudah disampaikan, tetapi memang jadwal untuk Sudirman itu ada di tanggal 25 September untuk sidang perdananya. Nah, tetapi untuk permohonan penggabungannya memang belum ada jawaban karena sudah ada jadwal sidangnya di tanggal 25 September khusus untuk Sudirman. Tapi mungkin nanti kita akan mendorong lagi karena kan misalnya sidang tanggal 4, tanggal 25 juga tidak terlalu jauh lah, mungkin ada pemeriksaan yang bersamaan. Alasan utamanya karena memang Sudirman dalam satu perkara ya Bu? Iya, karena kan sebetulnya kan perkaranya sama di perkara nomor 4, Sudirman dengan 4 terdakwa terpidana lainnya kan di waktu itu di terdakwa di nomor 4 gitu. Sekarang kan terpidana kan sama nomor perkaranya di nomor 4 gitu kan. Nah, kalau Eko dengan Rivaldi perkara nomor 3. Jadi sebetulnya dari Pradi sih memohonkan bisa digabung karena rangkaian peristiwanya dan nomor perkaranya itu sama. Sudirman dengan Eka dengan Supri dengan itu kan ada di perkara nomor 4 sama. Namun sejauh ini informasi dari pengadilan tadi sudah terjadi sebelum? Sudah terjadi di tanggal 25, tetapi untuk permohonannya itu sudah masuk ke masih di panitia. Nanti keputusannya ada di majelis apakah bisa digabungkan. Oke, misalnya masih ada peluang ya Bu masih ya? Ada peluang, mudah-mudahan nanti di sidang pertama juga kan barangkali belum bisa dihadirkan. Oh, masih diupayakan ya, kalaupun nanti dipisah tanggal 25 September, kalaupun digabung mudah-mudahan gimana keputusan dari majelis hakimnya. Ya tunggu aja kabar baik hari ini kan perdananya sidang PK pra peradilan untuk 6 terpidana ya, di luar Sudirman tentunya. Ibu Titin sudah berupaya semaksimal mungkin karena pendaftarannya kemarin tanggal 29 itu kan udah akhir bulan Agustus ya. Sekarang udah masuk September, emang mungkin proses administratif ya mungkin lebih jelasnya gitu kali ya, lebih ke administratif lah, mudah-mudahan bukan karena ada unsur lain ya, bukan karena ingin diulur-ulur atau apalah. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya. Kita lanjut lagi, simak, jangan lupa komen yang banyak. Juga kan barangkali belum bisa dihadirkan atau seperti apa, tapi coba kita besok datang lagi di sini, saya upayakan karena sidang tanggal 4 saya masih punya waktu buat besok barangkali majelis berpendapat lain gitu. Saya tadi barusan ada dari lapas, mereka juga sangat optimis karena mereka punya keyakinan dan mereka juga menyadari betul apa yang terjadi itu bukanlah mereka pelakunya, Korban salah tangkap gitu ya, dan betul-betul mereka kemarin sebetulnya masalah penyiksaan di sidang 2016 juga sudah ada penyampaian seperti itu walaupun tidak terblokap di media waktu itu, tapi ketika saya buka-buka lagi pledoi saya ternyata masalah disetrum, masalah dipukul pakai gembok, disuruh minum air kencing itu memang sudah ada di pledoi. Iya, sudah ada di pledoi ketika saya membela mereka di tahun 2016. Cuman waktu itu tidak terblokap secara luar biasa oleh media gitu. Jadi mereka yakin, mereka juga berharap
tahun ini bisa bebas. Jadi dan belum kembalinya Sudirman dari Lapas Bancai ke Lapas Cirebon. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan yang lain, kalau Sudirman kesini kami jagain Bu, gitu. Karena kami tahu kondisi Sudirman seperti apa, lebih baik dia di sini daripada di Lapas Bancai. Itu justru mereka tadi menyatakan akan menjaga Sudirman dengan sangat baik apabila dikembalikan dari Lapas Bancai ke Lapas Cirebon. Karena itu juga keinginan Sudirman. Terima kasih ya Bu ya. Ya, asalkan tidak diperlakukan buruk lagi ya pastilah. Ini kan juga udah kasus lama. Jangan sampai terulang lagi ya. Seperti kekerasan-kekerasan yang di tahun 2016 gitu. Ya syukur kalau si Sudirman ini segera dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Kan yang 6 terpidana sekarang aja sudah mulai sidang PK ya. Nah, Sudirman gimana ini nasibnya ya? Semoga aja bisa segera menyusul untuk sidang bareng-bareng sama 6 terpidana lainnya juga. Kita lihat lagi. Kemarin kan Bapak Tony RM yang pengacara berhasil membebaskan Peggy Setiawan. Sebelumnya itu akhirnya berkesempatan ketemu dengan mantan Wakapolri ya, dan beliau menanggapi ini kasus Pina sudah 2 bulan atau sampai 3 bulan lebih belum ada kejelasan. Nah, spekulasi masyarakat ke tim sus jadi negatif, ada kemauan untuk mengungkap atau tidak. Ini ada keseriusan dari pihak kepolisian nih seperti apa gitu kan. Ini benar-benar jadi penilaian buruk lah untuk hukum di Indonesia ya. Nah, akhirnya Bapak Groseno di sini menjelaskan detail sebenarnya kasus ini arahnya mau dibawa kemana sih Pak? Nah, kita dengerin bareng-bareng ya. Jangan lupa komen yang banyak juga. Sebenarnya serumit apa atau ini harusnya bisa terungkap lebih cepat? Ya, menurut Bapak setelah menganalisa Bapak kan aktif nih, dipanggil beberapa TV ya, apalagi Nusantara TV itu intens sekali ya. Berarti kan Bapak sudah mempelajari, menganalisa serumit apa sebenarnya kasus ini kok sampai lama diungkap oleh Mabes Polri ini, sampai 2 bulan lebih tim khusus belum saja mengumumkan. Sebetulnya sejak awal sering saya kontak sama Mas Tony ya, kata kawan-kawan ya di lapangan. Nah, kemudian saya dengarkan dari media juga. Kan saya sekarang di luar Polri kan. Jadi sebetulnya kita analisa dan kita lokalisir kejadian itu. Tentu dalam putusan pengadilan itu ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti, itu putusan satu pun tidak pernah dibuka. Dan ada salah satunya itu banyak Pina. Nah, menurut Bapak itu penting untuk dibuka untuk mengungkap lebih cepat? Ya, menurut saya, analisa saya sendiri, pengalaman saya, alat bukti kan 5. Ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Salah satu petunjuknya kalau HP ini bisa dibuka, petunjuk nih. Petunjuk juga alat bukti nih. Keterangan saksi sudah ada, petunjuk menjadi alat bukti, kan bisa mendukung bahwa sudah ada 2 alat bukti. Harus dibuka oleh ahli, ahlinya dari ahli 3 berarti ada 3 alat bukti. Ya. Itu alat bukti loh ya, 3, tinggal ya keterangan terdakwa kan itu paling di pengadilan terdakwa nih. Nah, ini kan sampai sekarang kita tidak tahu nih tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri maupun Kabareskrim apakah sudah membuka handphonenya Pina dan handphone lainnya yang dijadikan barang buktinya apa belum Pak? Nah, kalau Bapak jadi penyidik, seandainya dulu ya pengalaman Bapak jadi penyidik, ada 6 handphone dijadikan barang bukti, itu harusnya dibuka nggak itu handphone? Ya harus dibuka. Harus dibuka. Nah, ini sampai sekarang ini karena belum diumumkan hasilnya oleh tim khusus, sehingga timbullah spekulasi-spekulasi, termasuk saya Pak. Ini karena spekulasi masyarakat itu Pak, sekarang nih akhirnya jadi mohon maaf Pak ya, jadi negatif karena lama. Udah 2 bulan lebih Pak. Ya. Gimana tuh? Motifnya apa? Iya. Modusnya seperti apa? Kalau nangkep pelaku itu belakangan gitu. Jadi ini sains ilmu yang bisa dipakai oleh generasi-generasi. Kita juga bingung ya arahnya kemana, kenapa jadi larut dan panjang. Ini udah 3-4 bulan kasus Pina yang harusnya sebenarnya 2016 selesai, tapi ini lagi muncul ke media lagi tahun 2024 ini ya, untuk lebih adil lagi gitu. Dan Bapak Groseno ini pasti sangat serius itu kan dengan
wawasannya, ilmunya. Dan pertanyaan tadi Pak Tony RM tuh bilang ini kan harusnya dari handphone ya sebagai bukti gitu kan, tapi malah nggak ngerti ini maunya gimana gitu kan. Kita juga netizen pusing, tapi penasaran karena nanti 7 terpidana ini antara bisa bebas atau tidak. Ini saya kalau ditinggal gitu kan. Kasus ini ajaib kan, viral lagi setelah 8 tahun. Bisa jadi nggak mungkin selama 8 tahun itu yang untuk 7 terpidana udah pasrah aja dihukum seumur hidup kan. Ya sekarang ada kesempatan untuk bebas ini. Tapi dari sisi bukti masih ada aja yang kayak CCTV nggak kejelasan. Handphone dari mereka kan itu udah ada tahun 2016. Kok nggak dijadikan bukti? Ini hakimnya gimana ya? Nanti hakimnya tuh harusnya dimintai keterangan tuh yang 2016 itu. Apalagi nanti tahun 2004 ini untuk 6 terpidana pakai 3 hakim. Nah loh, gimana tuh dengan 3 hakim? Lah, nggak makin deg-degan. Nah, coba kita simak lagi penjelasan dari beliau ini. Sayang ilmu yang bisa dipakai oleh generasi-generasi pengurus Polri. Di dalam putusan pengadilan ada keterangan Gugum Gumilar dan Dodi Irwanto. Mereka menerangkan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, menurut Bapak, ini CCTV harus dibuka? Ya, dengan ilmu teknologi informasi komunikasi sekarang yang sudah lebih tinggi dari zaman-zaman saya dulu, Lebih canggih. ya. Ini buka hal seperti ini ya, seharusnya ini dibuka dengan teknologi yang canggih ya, sampai kemana? Ya, tapi belum terjawab nih. Dan menurut Bapak kelamaan nggak ini 2 bulan lebih? Ya itu saya, kalau target saya dengan pengalaman lah ya. Iya. Saya tidak mendalui Allah dulu. Iya. Tapi saya belum pernah mengungkap kasus yang sampai 2 bulan lebih terungkap, tidak terungkap nggak ada. Alat-alat bukti yang lain masih bisa dipakai ini kan masih banyak. Masih banyak. Bukan masih banyak, masih ada. Masih ada yang bisa digunakan. Iya. Pak, apa pesannya buat masyarakat maupun buat junior-junior Bapak yang sedang menangani? Ya, jiwa Satria Bayangkara ini ya kan kita melaksanakan amanat undang-undang sebagai fungsi pemerintah di bidang kepolisian. Iya. Itu yang 5 fungsi saya katakan tadi, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pembela kamtimas dan penegak hukum ini benar-benar diresapi. Ini tugas mulia. Kalau marah ini tidak dijaga ya suatu saat kalau itu akan hilang ya kita nggak boleh marah. Makanya ini harus dihormati betul. Jadi mudah-mudahan kita harus selalu take action kembali kepada apa tugas pokok kita sesuai dengan amanat undang-undang, dan itu sudah bersifat universal di seluruh dunia. Tugas polisi itu sama. Ya gitulah komentar dari Bapak Guru Seno. Nah ini untuk pembelajaran tim-tim terkait lah pastinya. Apalagi tadi penyidik yang tahun 2016 itu bilang CCTV tidak ada, itu juga kan makin penasaran gitu kan. Nanti untuk sidang 6 terpidana ini ya karena Sudirman diundur, bisa jadi nanti menyusul. Gimana untuk para keterangannya nanti jangan ada yang terlewat ya. Mungkin ya harus benar-benar super detail di kasus ini karena ini kayak diusut lagi dari nol, tapi kejadiannya 8 tahun yang lalu. Wah, bener-bener kayak PR banget kan kasus ini gitu. Ya udah, nanti tunggu lagi update-nya di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih udah nonton ya, kurang lebihnya mohon maaf, bye.